Acara yang pertama, yakni pembukaan. Dilanjutkan acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UIN Sunan Kalijaga. Dilanjutkan dengan acara sambutan-sambutan. Acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Kemudian dilanjut dengan acara penyampaian materi dan sesi diskusi. Acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat dan acara terakhir yaitu penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Dengan harapan, semoga acara dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Masfuri Latif. Pada yang bertugas, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menjadi pahala bagi yang membacakan sekaligus yang mendengarkan. Selanjutnya yakni acara menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UIN Sunan Kalijaga. Kepada operator yang bertugas kami persilakan.
Terima kasih disampaikan. Berlanjut ke acara berikutnya, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua HMPS Kimia kepada Saudari Muhammad Ahsanita Kui. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, sebelumnya suara saya sudah masuk belum ya? Sudah, Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Yang terhormat Ibu Dr. Imelda Wajriati MSI selaku Kaprodi Kimia UIN Sunan Giri Jakarta, yang diwakili oleh Bapak Sudarlin, yang hormat Bapak Priagung Demi Widya Kongko selaku pembina HMPS Kimia, yang saya hormati pemateri atau presenter pada acara publikasi penelitian pada pagi hari ini, dan tak lupa para hadirin semua yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan dan nikmat sempat untuk dapat melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Kedua kalinya selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk para presenter yang berkenan untuk hadir pada acara pada pagi hari ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Darlin dan Pak Demi yang masih terus membersamai di kegiatan HMPS Kimia ini, dan juga hadirin semua yang meluangkan waktunya untuk acara hari ini. Semoga di acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita semua dapat mendapatkan apa yang kita harapkan pada acara pagi hari ini. Dan tak lupa terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara ini. Semoga dapat lancar sampai nanti acara berakhir. Dari saya, insya Allah cukup itu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mohon muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ahsanita Kui. Selanjutnya, sambutan akan diberikan oleh Pembina HMPS Kimia kepada Bapak Priagung Demi. Waktu dan tempat kami persilakan. Yang saya hormati Ibu Prodi Kimia, Ibu Dr. Imelda Wajriati. Kemudian ada Pak Sudarlin, Sekretaris Program Studi Kimia, yang saya hormati, yang beliau hadir pada kesempatan kali ini. Kemudian adik-adik Ketua HMPS Kimia, Ketua Divisi Riset, lalu Ketua Panitia yang mengadakan kegiatan pada pagi hingga siang nanti. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya telah menghadirkan kita suatu kegiatan yang insya Allah sangat bermanfaat pada pagi hari ini. Yang ketika saudara mungkin ingin memberikan inspirasi kepada adik-adiknya melalui suatu publikasi penelitian. Nah, kalau kita bicara mengenai keilmuan itu kan juga perlu ada sanadnya ya. Ketika tidak ada sanadnya, nantinya keilmuan itu akan terputus dan akhirnya
tidak ada kelanjutan tentang perkembangan ilmu pengetahuan tersebut. Sebentar. Nah, dengan adanya publikasi ini, pertama saya berterima kasih karena dari HMPS masih punya sense untuk melakukan pewarisan keterampilan dan pewarisan penelitian yang dikembangkan oleh para kakak-kakak pada adik-adik yang saat ini berada di angkatan 2019, 2020, dan 2021. Ini terutama 2019 yang bentar lagi semester depan sudah mulai memilih dosen pembimbing ini. Jadi mungkin mulai punya gambaran, tapi juga kegiatan ini semoga bisa menjadi lebih terang. Yang angkatan 2020 nanti 20 tidak mewajibkan adanya penelitian ANSI seperti 2019. Tetapi nantinya tetap harus ada laporan, dan laporan itu bisa disusun dengan penelitian, dengan program pengabdian, dengan program yang derajatnya atau yang poinnya itu sama seperti poin penelitian saat melakukan skripsi. Nah, kalau saudara nantinya memilih jalan penelitian, ya nantinya saudara bisa melanjutkan apa yang disampaikan oleh kakak saudara di sini. Dan terima kasih semuanya pada para pemateri atau para presentator yang hari ini meluangkan waktu untuk bisa membimbing adik-adiknya. Semoga saya doakan segera mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan. Kalaupun sudah mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan diinginkan, semoga bisa berkarir dengan baik dan bisa mencapai posisi puncak. Selain itu, jangan lupa untuk kembali ke UIN Sunan Kalijaga sebagai ikatan alumni, karena ikatan alumni itu sangat penting, terutama nanti saudara bisa menolong adik-adik saudara, bisa memberikan beasiswa atau bisa memberikan jalur bagi adik-adik yang nantinya lulus memberikan jenjang profesi. Jadi lupakan UIN Sunan Kalijaga, walaupun sudah lepas, sudah menjadi wisudawan, sudah menjadi sarjana, tapi saudara masih terikat dalam suatu ikatan alumni Sunan Kalijaga. Itu yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutan yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Sambutan selanjutnya yakni dari Sekretaris Prodi Kimia, sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kepada Bapak Sudarlim, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Maulida atas waktunya, dan baik kita saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah SWT pada pagi hari ini teman-teman HMPS Kimia bisa kembali menyelenggarakan kegiatan seminar publikasi ini. Salam dari Bu Dr. Meda Fajriati, karena pagi hari ini beliau tidak bisa membersamai teman-teman semua karena bertepatan dengan undangan di UNY. Beliau ada acara di UNY sehingga kemudian meminta kepada saya sebagai Sekprodi untuk kemudian menggantikan beliau pada pagi hari ini di acara seminar publikasi ini. Tentu kami di program studi kimia sangat berterima kasih ya yang sebesarnya kepada teman-teman HMPS Kimia dan juga kepada Bapak Priagung Deni atas bimbingannya bersamai adik-adik kita mahasiswa, sehingga teman-teman HMPS Kimia bisa tetap konsisten dengan kegiatan-kegiatan termasuk kegiatan seminar publikasi ini. Saya kurang tahu ya, ini seminar publikasi yang ke berapa ya.
publikasi seperti ini di kimia, di program studi kimia, itu kalau tidak salah sudah dimulai sejak tahun 2016. Tahun tiap akhir wisuda itu selalu, insya Allah selalu ada. Sehingga kemungkinan besar ini seminar publikasi mungkin yang kali ya diselenggarakan di program studi kimia. Tentu kegiatan ini sangat-sangat penting ya, sangat-sangat penting untuk program studi teman-teman mahasiswa-mahasiswa aktif maupun juga teman-teman mahasiswa yang sudah menyelesaikan tugas akhirnya. Ya, buat kami di program ini sangat bermanfaat karena menjadi sebuah indikator ya bahwa program studi ya mahasiswanya itu sangat aktif ya dalam berbagai kegiatan-kegiatan akademik ya. Kemudian bagi mahasiswa tentu ini juga menjadi sarana buat berbagi atau buat mendapatkan inspirasi ya dari kakak-kakak angkatan yang sudah menyelesaikan tugas akhirnya. Mereka bisa sharing kepada teman-teman semua sehingga teman-teman bisa mendapatkan inspirasi karena kelak juga nanti akan melakukan hal yang sama ya, penelitian ya untuk inspirasi kira-kira kemudian teman-teman sudah sampai waktunya melakukan tugas akhir ya. Sampaikan Pak Demi tahun depan, semester depan ya, teman-teman angkatan 2019 sudah mulai menentukan tema tugas akhir ya, sehingga ini waktunya untuk kemudian mencari inspirasi ya. Dan kemudian juga bagi teman-teman kakak angkatan yang sudah tugas akhir ya, ini juga sesuatu yang sangat penting ya, karena kan publikasi itu kayak menjadi sebuah hal yang wajib ya, atau mungkin rukun ya. Ya, kalau dalam fikih Islam itu kalau kita tidak melaksanakan rukun, ya batal ibadah itu ya. Kalau kita sholat tidak baca Al-Fatihah, padahal Al-Fatihah itu adalah rukun dari sholat ya. Kalau kita tidak baca Al-Fatihah maka itu ya batal, ya. Karena tidak ada rukunnya gitu kan ya. Ada rukunnya yang tidak kita laksanakan. Sama ya, penelitian tanpa publikasi belum bisa dianggap sebagai sebuah penelitian ya, karena memang harus kita publikasi, harus kita bagi agar kemudian terbuka kesempatan ya bagi orang lain untuk memanfaatkan hasil penelitian kita atau mungkin kemudian untuk melanjutkan penelitian kita ya. Karena penelitian itu tentu kita lakukan karena kita ingin mengembangkan ya, misalnya kalau kita kimia maka kita ingin mengembangkan ilmu kimia ya. Bagaimana mungkin kemudian ilmu kimia itu bisa berkembang dengan baik kalau banyak penelitian tidak dipublikasikan, gitu kan ya. Nah, sehingga ini bagi kesempatan peneliti untuk kemudian ya semacam amal jariah ya. Hasil-hasil dari risetnya teman-teman kemarin, penelitiannya teman-teman kemarin itu kemudian nanti bisa bermanfaat ya, bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Mungkin di kasus misalnya di Indonesia kemarin ya, siapa kok Prof Kuat ya dari GM ya, kemarin juga di UIN ya, yang kemarin dampingi Pak Demi. Masya Allah ya, meskipun sekarang mungkin memang sudah tidak terpakai lagi ya produk beliau, sementara ini belum terpakai lagi Genos ya, tapi itu sudah sangat-sangat membantu ya banyak masyarakat ketika Genos kemudian bisa diaplikasikan untuk mendeteksi COVID. Maka tentu amal jariah beliau sangat-sangat besar ya. Maka tentu amal jariah itu tidak hanya kemudian untuk orang-orang yang selama ini misalnya belajar tentang ilmu agama ya, tapi kita juga yang belajar ilmu sains ya punya kesempatan ya untuk kemudian banyak hal dengan ilmu yang kita miliki, dengan ilmu kimia yang kita miliki, dan banyak contohnya ya, misalnya Prof Kuat kemarin, dan banyak kali ya contohnya yang bisa teman-teman cari sendiri ya. Maka tentu kami dari program studi ya akan selalu memfasilitasi, akan selalu memberikan semangat nih kepada teman-teman, akan selalu mendukung ini kepada teman-teman untuk selalu aktif, untuk selalu memperbanyak kegiatan-kegiatan akademik ya, karena itu akan orang lain dan termasuk diri kita sendiri ya. Jadi, terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semua HMPS, panitia juga Mas Ahsani yang sudah koordinasi teman-teman semua sehingga bisa tetap aktif kegiatan-kegiatan kita.
kemudian Ketua Panitia pada kegiatan pagi hari ini, juga kepada Pak Priagung Demi yang sudah membina dan mengarahkan adik-adik kita sehingga kemudian bisa tetap konsisten ya untuk berbagai macam kegiatan-kegiatan akademik ya. Jangan lupa juga untuk apa ya, misalnya kayak kegiatan-kegiatan teman-teman bisa ikut berbagai macam lalu membantu ya dan memfasilitasi ya. Barusan bulan September kemarin kan ya, alhamdulillah salah satu mahasiswa program studi kimia itu mendapatkan anugerah teladan mutu ya, kategori mahasiswa ya, dan setahu saya itu yang pertama kali ada mahasiswa kimia yang dapat anugerah mutu ya, semenjak anugerah mutu itu kalau tidak salah sejak tahun 2018 atau 2019. Kategori mahasiswa kalau tidak salah 2019 ya. Jadi 19, 20, 21 berarti kita baru dapat yang di periode ketiga untuk dan mutu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan tahun depan ini kami di program studi akan selalu apa istilahnya selalu siapa kemarin Mbak Alvina, ya, kita akan selalu mendukung kalau teman-teman punya inspirasi, punya ide untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkompetensi, ya silakan disampaikan ke prodi, ya nanti di prodi kita bicarakan dan mudah-mudahan bisa juga kita bantu ya kalau memang ada hal yang perlu kita bantu. Ya sekira kalau ada hal-hal yang mungkin teman-teman perlu sampaikan ke program studi, ya mungkin bisa lewat Pak Demi, nanti dengan Pak Demi kami diskusikan di prodi, gitu ya teman-teman, sehingga teman-teman meskipun pandemi seperti ini kita jarang ketemu, ya kami program ini saya dan Ibu Imelda insya Allah mulai Senin besok ya tanggal 8, insya Allah itu sudah mulai di kampus, sudah mulai aktif di kampus, ya kami sudah harus masuk kampus ya, sehingga mungkin kalau teman-teman ada mungkin bisa langsung juga ke prodi, insya Allah mungkin ada Bu Melda, atau mungkin ada saya, atau mungkin ada Pak Demi di prodi nanti kalau ada keperluan gitu ya. Sekira itu ya teman-teman ya, selamat pagi hari ini, selalu semangat untuk berbagai kegiatan-kegiatan positif di program studi kita, dan kami insya Allah di program studi akan selalu mendukung teman-teman semua. Mari kita buka kegiatan seminar publikasi pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Sudarlin atas sambutannya kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yakni sesi foto bersama. Oleh karena itu, kepada para hadirin dimohon untuk menyalakan kamera. Dimohon untuk on cam terlebih dahulu untuk foto bersama. Apakah sudah semua ini? Saya beri aba-aba ya untuk yang bertugas. Saya beri aba-aba. 1, 2, 3. Apakah sudah? Baik, untuk slide selanjutnya, saya beri aba-aba. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Acara selanjutnya yaitu memasuki acara inti, yakni penyampaian materi. Penyampaian materi akan moderator. Sebelum itu, izinkan saya membacakan kurikulum vitae dari moderator. Nama lengkap, Farha Fadila Firdausi, dari program studi
Angkatan 2019. Riwayat organisasi, menjadi staf Departemen Riset Forum Kajian Islam dan Sains Teknologi, lalu menjadi staf Divisi Kemahasiswaan Program Pendampingan Keagamaan dan Keindonesiaan. Selanjutnya, acara saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Maulida selaku MC yang telah mempersilahkan saya untuk memandu acara pada pagi hingga siang hari ini. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Program Studi Kimia, Dr. Imelda Fajati MSI, yang kami hormati Sekretaris Program Studi Kimia, Bapak Surdarin MSI, yang saya hormati Pembina HMPS Kimia, Bapak Priagung Demi Widya Kongko, dan presenter yang saya banggakan, serta teman-teman semua yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala karunia-Nya kepada kita, sehingga hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat dalam acara seminar publikasi. Tak lupa salawat dan salam semoga curahkan dengan kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan sekarang kita mulai bacakan rundown-nya. Yang pertama adalah waktu presentasi. Setiap presenter adalah 25 menit dan sesi tanya jawab atau sesi diskusi akan berada di akhir setelah presenter 2 melakukan presentasi. Untuk teman-teman yang tanya, silakan bertanya di kolom komentar dan mengetik nama underscore pemateri 1 atau 2 underscore pertanyaannya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung menuju presenter pertama, yaitu Saudari Yunita Indah Permatasari dengan judul Variasi Waktu Pertumbuhan Kristal Lapis Tipis ZNO-ZR yang disintesis dengan menggunakan metode hidrotermal dan aplikasinya sebagai semikonduktor dry sensitized solar cell, sensitized solar cell atau DCCC. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran nggak sih? Baik. Hari ini saya akan mempublikasikan penelitian saya dengan judul yang metode hidrotermal dan aplikasinya sebagai dye sensitizer solar cell atau kita lanjut. Nah, setelah ini listrik yang kita gunakan sehari-hari itu berasal dari energi fosil seperti batu bara, namun perlu diingat bahwa batu bara itu jumlahnya terbatas dan bisa habis kapanpun. Selain itu, penggunaan bahan bakar fosil merupakan penyebab utama dari pemanasan global. Sudah selayaknya kita mempertimbangkan memakai sumber energi lain. Nah, berada di garis khatulistiwa, sinar matahari di Indonesia itu dikenal sangat melimpah. Oleh karena itu, perlu adanya pemanfaatan energi dari matahari. DSSC ini merupakan sel surya yang terbuat dari semikonduktor yang dilapisi oleh zat warna atau dye untuk meningkatkan efisiensi konversi sinar matahari. DSSC tersusun atas elektroda kerja, elektroda lawan, dan elektrolit. DSSC dapat menghasilkan listrik karena terjadi aliran elektron dalam sistem akibat penyerapan radiasi matahari. Doping ZR digunakan untuk mengontrol sifat elektrik ZNO sebagai semikonduktor dan mengoptimalkan kerja DSSC. Oke. Lanjut.
Untuk batasan masalah pada penelitian ini, pertama prekursor yang saya gunakan yaitu zinc asetat dan zirconium oksiklorida produksi PSDA Batan, Yogyakarta sebagai doping. Doping ZR terhadap ZNO sebesar 1%. Untuk sintesis lapis tipis ZNO-ZR menggunakan metode hidrotermal dengan variasi waktu pertumbuhan yaitu 3 menit, 60 menit, 90 menit, dan 120 menit. Berupa sel dan zat warna yang digunakan adalah ekstrak daun kelor dan kinerjanya di DSEC dilakukan dengan mengukur tegangannya pada multimeter. Lanjut. Nah, untuk perumusan masalahnya ada dua. Pertama, bagaimana karakteristik kristal lapis tipis ZNO-ZR yang disintesis menggunakan metode hidrotermal dengan variasi waktu pertumbuhan menggunakan instrumen XRD dan reflektansi. Kedua, bagaimana uji kinerja DSSC berbasis semikonduktor lapis tipis ZNO-ZR dengan variasi waktu pertumbuhan berdasarkan parameter tegangan doping. Untuk tujuan penelitiannya, pertama mengkarakterisasi kristal lapis tipis ZNO-ZR dengan menggunakan instrumen XRD dan UV reflektansi. Yang kedua, menguji kinerja DSSC berdasarkan parameter tegangan. Lanjut, perumusan masalah. Bagaimana karakteristik kristal lapis tipis ZNO-ZR? Oke. Rumusan dulu deh. Oke, manfaatnya tentu saja diharapkan dapat memberikan tambahan informasi tentang karakteristik ZNO-ZR yang disintesis menggunakan metode hidrotermal terhadap variasi vaksinasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam modifikasi ZNO-ZR pada penelitian selanjutnya. Selain itu, diharapkan upaya pengembangan DSCC terus berkembang, khususnya DSCC berbasis semikonduktor ZNO-ZR dalam memanfaatkan energi terbarukan. Lanjut. Sejak pustakannya saya merujuk pada Selamet pada tahun 2016. Beliau melakukan penelitian doping pada ZNO menggunakan metode menggunakan metode Sol-Gel. Adapun ZR yang digunakan berasal dari zirconium oksiklorida PSDA Batan. Penelitian ini menunjukkan doping ZR 1% dihasilkan kestabilan tertinggi dengan nilai tegangan sebesar 170 mikrovolt dalam uji aplikasi DSEC. Dan Iwantono pada tahun 2016 juga melakukan optimalisasi efisien DSEC dengan penambahan aluminium pada ZNO menggunakan metode hidrotermal dengan konsentrasi doping aluminium 2%, menunjukkan peningkatan efisiensi DSEC 309% dari efisiensi semula. Lanjut. Nah, di tahun yang sama, Iwantono juga melakukan doping boron terhadap ZNO menggunakan metode hidrotermal. Penelitian ini menunjukkan bahwa waktu pertumbuhan selama 8 jam pada suhu 90 derajat dan dilanjutkan dengan penurunan suhu 50 derajat selama 16 jam dihasilkan keadaan ZNO optimum dengan kristalinitas tinggi dan meningkatkan efisiensi sebesar 0,18%. Untuk Purba juga melakukan penelitian tentang DSEC dengan menggunakan semikonduktor seng oksida dengan metode hidrotermal pada pelarut 2-propanol. Dia melakukan variasi waktu dan suhu pertumbuhan. Penelitian tersebut juga bahwa partikel ZNO dengan struktur heksagonal luride meningkat terhadap peningkatan suhu dan waktu pertumbuhan. Dan juga band gap optimumnya sebesar 3,2 Elton volt pada suhu pertumbuhan derajat dalam waktu 10 jam. Lanjut. Halo, lanjut. Lanjut lagi. Lanjut, Pak. Untuk hipotesis, pertama, lapis tipis menggunakan metode hidrotermal dengan variasi waktu pertumbuhan dapat mempengaruhi struktur dan sifat material ZNO-ZR.
Kedua, adanya variasi waktu pertumbuhan dapat meningkatkan efektivitas ZNO/ZR dan aplikasinya sebagai semikonduktor. Oke, lanjut. Untuk metode penelitian seperti yang tertera di slide, untuk penelitian, alat-alat penelitian, dan bahan-bahan penelitiannya. Kita lanjut. Nah, untuk preparasi nanostruktur ZNO/ZR 1% dengan proses hidrotermal, saya melakukan 2 proses, yaitu proses pembenihan dan proses penumbuhan. Proses pembenihan di sini saya melarutkan zirconium oksid klorida, zinc asetat dan dilarutkan dalam etanol, kemudian dideposisikan pada kaca itu sebagai substrat, dan dikalsinasi pada 60 menit pada 150 derajat. Untuk proses penumbuhan, zirconium oksid klorida dan zinc asetat dilarutkan dalam amonium hidroksida, kemudian dimasukkan ke dalam teflon autoclave dan dilakukan proses penumbuhan dengan menggunakan substrat terdeposisi ZNO tadi. Di sini dilakukan proses penumbuhan dalam oven pada suhu 90 derajat dengan variasi waktu 30, 60, 90, dan 120 menit. Kemudian dilakukan pada kaca itu tadi, dikalsinasi selama 1 jam pada suhu 50 derajat Celcius. Lapis tipis yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan UV dan HRD. Lanjut. Lanjut. Untuk preparasi larutan, belum deh, sebelumnya dulu. Nah, preparasi larutan zat warna ekstrak daun kelor. Tentunya kita menggunakan daun kelor kering, kemudian dihaluskan, dicampurkan dengan aseton, dan dibiarkan selama 24 jam, disimpan pada suhu 4 derajat Celcius, dalam botol gelap dan tertutup. Kemudian disaring menggunakan kertas saring, dan dianalisis menggunakan spektrofotometri UV. Oke, lanjut. Untuk preparasi elektroda DSSC sendiri menggunakan 2 elektroda kerja dan elektroda lawan. Elektroda kerjanya itu selanjutnya dibilas aqueous lalu etanol dan dikeringkan. Untuk elektroda lawan sendiri saya menggunakan asistensi blending yang digariskan pada kaca itu dan dipanaskan dan terbentuklah elektroda lawan. Lanjut. Untuk preparasi larutan elektrolit saya menggunakan I2, aqueous dan kalium iodida. Dibuat larutan homogen dengan aqueous. Kemudian lanjut. Nah, perakitan dye-sensitizer solar cell ini kita menggunakan lapisan semi elektroda yang sudah dipreparasi tadi. Disiapkan, dilapiskan larutan elektrolit, kemudian ditempelkan lagi ditemperkan lagi elektroda lawan. Nah, dan terbentuklah rangkaian DSSC. Kemudian dianalisis dengan EV-meter. Lanjut. Nah, ini hasil analisis struktur ZNO/ZR dengan difraksi sinar X. Pada gambar terlihat bahwa puncak difraksi 2 theta pada difraksi 102, 101, 102, dan 110 memiliki pola difraksi yang signifikan dengan struktur kristal ZNO standar, yaitu pada GCPDS 361511, yaitu hexagonal leurzite. Nah, pada difraksi 002 memiliki puncak difraksi tajam, itu mengindikasikan kristal terdeposisi secara tegak lurus pada permukaan substrat.
Untuk difraksi 100 dan 110 mengindikasikan kristal terdeposisi sejajar dengan dan untuk sudut 2 theta yang 29 derajat mengindikasikan pola difraksi ZRO berstruktur monoklinik. Untuk difraksi pada sudut 2 theta 35 dan 49 dan 60 mengindikasikan pola difraksi substrat TC itu. Lanjut. Ini pola tabel difraksinya secara jelas disajikan pada tabel 4.1 ini. Oke. Lanjut. Nah, untuk nilai parameter sisi ZNO-ZR, ini menunjukkan bahwa pada setiap variasi waktu pertumbuhan yang diperoleh tidak berbeda signifikan dengan data standar ZNO tadi, yaitu GCPDS 361451. Hal ini disebabkan adanya substitusi ion ZR4+ pada ion Zn2+, yang meminimalkan distorsi antar sisi, sehingga mengubah jarak antar atom dalam sisi kristal. Akan tetapi, volume nilai 1 unit sel ZnO-ZR terjadi penurunan dari data standar Zn. Hal tersebut diduga terkait adanya perbedaan deposisi kristal pada substrat pada proses pertumbuhan kristal ZnO-ZR. Oke, lanjut. Nah, untuk tabel 4.3 itu penentuan ukuran kristal. Belum deh. Sebelumnya dulu. Untuk penentuan ukuran kristal didasarkan pada bidang dengan puncak difraksi maksimum 002 dan FWHM atau full white Hall maksimum pada kisaran 2 theta. Berdasarkan data tersebut, kristalnya dihitung dan diperoleh dislokasi density-nya. Datanya terlihat seperti pada tabel ini. Pada waktu pertumbuhan 30 dan 60 menit, ukuran kristal menjadi lebih besar daripada 90 menit, namun kembali menjadi besar ukurannya pada waktu 120 menit. Hal ini diduga pada waktu pertumbuhan 30 menit dan 60 menit masih belum membentuk partikel heksagonal secara sempurna. Pada waktu tersebut masih daerah transisi, sehingga waktu pertumbuhan 90 menit ukuran partikelnya muncul karena energi yang diberikan dalam bentuk kenaikan sisi digunakan untuk membentuk partikel heksagonal yang sempurna dan kristalin. Untuk energi celapitanya ditentukan menggunakan metode ASF atau Absorption Spectrum Shifting. Penentuan EG dilakukan dengan membuat plot antara temper lambda dan absorpsi per lambda, seperti yang disajikan gambar. Lanjut. Nah, ini hasil penentuan energi celapitanya. Dari data keseluruhan bahwa lapis tipis ZnO-ZR yang dihasilkan pada penelitian ini memiliki nilai EG kurang dari 3,37 eV pada setiap variasi waktu pertumbuhan. Penurunan nilai EG celapita dikarenakan penambahan ZR sebagai dopan sehingga berpengaruh terhadap tingkat cacat kristal ZnO. Semakin besar selisih nilai EG ZnO-ZR dengan EG ZnO standar, maka cacat kristal yang terjadi semakin besar. Lanjut. Nah, ini untuk uji rangkaian DSSC. Rangkaian DSSC-nya tadi disusun menggunakan semikonduktor lapis tipis ZnO-ZR dengan sebagai elektroda semikonduktor dan ekstrak daun kelor sebagai zat warna. Kinerja DSSC yang diperoleh tegangan pada penelitian ini sebesar 5,42 berkisar antara 5,42 sampai 89,29 MP. Pada waktu pertumbuhan 60 menit memiliki nilai tegangan yang besar dan tidak stabil. Ketidakstabilan juga diamati pada sistem dengan semikonduktor ZnO-ZR pada waktu pertumbuhan 30 menit dan 120 menit. Secara umum, dalam sistem DSSC, nilai tegangan pada sirkuit terbuka tinggi disebabkan karena nilai EG yang merupakan kecil dan ukuran partikelnya kecil, sehingga proses transfer elektron dalam sistem DSSC lebih mudah terjadi. Lanjut. Ini uji rangkaian DSSC punya saya. Tadi dirangkai seperti ini, saya mix terus dikasih elektrodanya.
Oke, lanjut. Nah, untuk kesimpulannya ada dua. Pertama, analisis struktur kristal ZnOZr dengan distraksi sinar X yang disintesis melalui metode hidrotermal dengan variasi waktu pertumbuhan 30 menit, 60 menit, 90 menit, dan 120 menit, menunjukkan kesesuaian dengan kristal ZnO standar. Hal ini dibuktikan dengan nilai parameter kristal yang cenderung sama berdasarkan analisis data serapan UV visible menunjukkan nilai energi selap secara kualitatif mengalami penurunan. Penurunan nilai EG dipengaruhi oleh nilai ukuran kristalit, dislocation density, dan doping ZR pada ZnO. Untuk uji kinerja DSSC berdasarkan nilai tegangan rata-ratanya adalah DSSC dengan lapis tipis ZnO-ZR pada waktu pertumbuhan 30 menit, 60 menit, 90 menit, dan 120 menit. Tegangan dengan kestabilan tinggi diperoleh pada pertumbuhan lapis tipis ZnO-ZR pada waktu 90 menit dengan nilai tegangan pada sirkuit terbuka 5,42 MC. Lanjut. Untuk caranya, ya semoga lebih baik dari hasilnya ini. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk meningkatkan lama waktu pertumbuhan pada ZnO-ZR sehingga kristal yang terbentuk menunjukkan hasil yang maksimal. Oke. Baik, terima kasih Mbak Yunita. Apa ada yang ingin ditambahkan? Waktunya masih sekitar 5 menit, Mbak. Kak. Iya sih. Oke, baik, karena tidak ada yang ditambahkan. Teman-teman kalau sudah ada pertanyaan, bisa langsung ketik di kolom chat. Tadi sesuai nama, underscore ke pemateri 1 atau 2, dan underscore pertanyaan. Pertanyaan bisa langsung diketikin, nanti takutnya lupa. Nah, kita lanjut ke pemateri presenter kedua kita, yaitu Saudari Apriani Rahayu dengan judul Sintesis Senyawa N-hidroksifenil 3,4-dimetoksibenzamida melalui reaksi amidasi 3,4-dimetoksibenzaldehid dengan p-aminofenol. Waktu 25 menit, presenter 1, kepada Saudari Apriani, saya persilakan. Oke. Maaf sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Sudah. Langsung saja, saya akan mempresentasikan hasil dari slide awal dong. Dek. Kecepatan. Oke. Judul dari penelitian saya yaitu sintesis senyawa N-hidroksifenol 3,4-dimetoksibenzamida melalui reaksi amidasi 3,4-dimetoksibenzaldehid dengan para aminofenol. Lanjut. Oke. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah langkah awal yang diambil kesehatan untuk mengurangi rasa nyeri pada pasien itu dilakukan dengan memberikan obat analgesik atau pereda rasa nyeri. Nah, dan dari sini saya menggunakan prekursor dari paracetamol yaitu para aminofenol. Nah, di bidang kesehatan itu banyak sekali yang menggunakan obat-obat analgesik dari berbagai golongan. Di antaranya dari golongan salisilat, para aminofenol, fenamat, asam pianokarboksilat, asam asetat, asam pianokarboksilat. Di sini saya mengambil dari senyawa para aminofenol. Nah, senyawa para aminofenol ini merupakan suatu senyawa analgetik kuat atau pereda rasa nyeri kuat dan inflamasi yang lemah.
Nah, tapi senyawa para aminofenol ini sangat bersifat toksik. Nah, jadi hal utama yang dilakukan adalah untuk mengurangi toksisitas dari para aminofenol ini, yaitu dengan menambah aktivitasnya. Nah, yaitu dilakukan dengan modifikasi molekul. Modifikasi molekul ini dilakukan dengan pengubahan atau penambahan gugus fungsi terhadap para aminofenol. Lanjut. Batasan masalah saya yaitu bahan dasar yang digunakan adalah para aminofenol dan 3,4 dimetoksibenzaldehid. Kemudian karakterisasi senyawa hasil sintesisnya dilakukan dengan menggunakan FTIR, UV visible, dan spektroskopi massa. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana proses sintesis senyawa N-hidroksifenil 3,4 dimetoksibenzamida melalui reaksi amidasi dan bagaimana hasil dari karakterisasi senyawa tersebut dengan menggunakan instrumen UV visible, inframerah, dan spektroskopi massa. Selanjutnya, tujuan dari penelitian saya yaitu untuk mensintesis senyawa N-hidroksifenil dimetoksibenzamida melalui reaksi amidasi dan mengetahui karakterisasi senyawa tersebut dan instrumen-instrumen tersebut. Selanjutnya. Baik, selanjutnya. Oke. Tinjauan pustaka dari penelitian saya sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh Pujono, Susilowati, dan Rehana pada tahun 2011 melakukan penelitian dari struktur para aminofenol, tapi menggunakan metode komputasi. Nah, modifikasi ini dilakukan pada gugus amina ataupun gugus fenol ataupun keduanya dengan tujuan untuk mendapatkan senyawa yang banding dengan para aminofenol. Berdasarkan hasil perhitungan komputasinya atau perhitungan log 1ED50 analgetik dan log 1ED50 bersama hasilkan dari 17 pemodelan struktur terhadap 4 senyawa dengan harga ED50 analgetik dan antiinflamasi yang lebih rendah. Kemudian juga telah dilakukan oleh Susilowati dan Handayani tahun 2006 telah mensintesis dan uji aktivitas analgetik antiinflamasinya terhadap senyawa N4T butil benzoil para aminofenol dengan mereaksikan para aminofenolnya dan derivat asam karboksilat berupa senyawa 4T butil benzoil klorida dengan menggunakan pelarut etanol dan metanol. Nah, senyawa hasil sintesis digunakan kolom kromatografi lapis tipis atau KLT diperoleh rendemen senyawa hasil sintesis sebesar 33,52% dengan titik leleh 192 sampai 194 derajat Celcius. Selanjutnya. Oke. Metodologi yang saya gunakan adalah dengan mereaksikan antara aldehid. Aldehidnya tadi itu 3,4 dimetoksibenzaldehid. Nah, itu. Kemudian dilakukan oksidasi. Nah, ketika suatu aldehid dioksidasi, maka produk hasil oksidasinya adalah suatu asam karboksilat. Nah, di sini produk oksidasinya adalah asam 3,4 dimetoksibenzoat. Dari oksidasi ini
maka sintesislah dengan bahan dasar yang lain, yaitu bahan dasar utama yaitu para aminofenol. Nah, setelah disintesis, kemudian diuji karakterisasinya, uji titik leleh, FTIR, UV visible, dan spektroskopi massa. Selanjutnya, nah, di sini reaksi dari oksidasi. Yang pertama itu kan gugus dari aldehid tuh. Aldehid ada gugus CH-nya. Nah, kemudian dioksidasi menggunakan reaksi Tollens atau reagen Tollens. Nah, itu tuh pakai bahan AgNO3. Nah, kemudian dari AgNO3 ini kemudian dilarutkan dalam NaOH pada suhu ruangan. Nah, nanti tuh terjadi reaksi AgNO3 plus NaOH kan, terus jadinya Ag2O, terus plus H2O, plus 2Na plus, dan 2NO3 min. Ada endapan Ag2 ini yang dihasilkan tuh, terus endapan Ag2 ini yang kita pakai. Nah, endapan ini tuh direaksikan dengan kemudian diekstraksi cair-cair. Nah, selanjutnya baru kita murnikan, jadilah dapat senyawa karboksilat yaitu asam 3,4 dimetoksibenzoat. Nah, selanjutnya oke. Nah, ini hasil dari ekstraksi asam 3,4 dimetoksibenzoat ini. Nah, ini itu memiliki titik lelehnya 184 derajat Celcius dengan rendaman sebesar 64% dengan bentuk kristal berwarna krem. Nah, di samping ini adalah spektra dari FTIR-nya. Nah, yang terutama yang kita lihat kan kalau dari hasil spektra FTIR itu adalah kita mau mendeteksi senyawa apa dulu nih kan. Nah, di sini saya mau mendeteksi senyawa asam karboksilat. Jadi yang awal sekali dilihat adalah bilangan gelombang dari si asam karboksilat ini muncul atau tidak. Terus ini muncul pada bilangan gelombang 3394. Itu OH, kan OH dari karboksilat. Selanjutnya asam karboksilat itu yang penting ada C rangkap O. Nah, di sini muncul pada bilangan gelombang 1670. Nah, ini adalah grafiknya perbedaan antara senyawa bahan tadi dengan senyawa hasil dari oksidasi. Nah, kalau yang untuk atas itu kan senyawa hasil oksidasi, yang bawah itu senyawa bahan, yaitu aldehid tadi. Nah, kemudian ini pada posisi para tentu pasti ada bilangan gelombang 817, terus ada atom-atom yang penting lainnya gitu kan. Nah, terus slide selanjutnya. Nah, di sini sintesis senyawa N-hidroksi fenil 3,4 dimetoksibenzamida. Nah, ini adalah senyawa hasil dari sintesis ini. Oke. Awalnya itu kita mereaksikan si para aminofenolnya dengan asam karboksilatnya yaitu 3,4 dimetoksibenzoatnya direaksikan itu menggunakan metode amidasi. Nah, untuk metode amidasi ini kenapa menggunakan reaksi amidasi? Dikarenakan bahan dasarnya kan para aminofenol. Nah, para aminofenol ini memiliki gugus fungsi NH2 kan, kemudian
yang berarti kan dia memiliki suatu atom nitrogen dan asam karboksilat ini terus memiliki gugus CO2-nya tadi, C-rangkap O. Maksud saya C-rangkap O. Jadi cocok untuk menggunakan reaksi amidasi. Nah, ini lalu tunggu dulu sebentar. Nah, oke, selanjutnya. Nah, di sini kemudian saya melakukan suatu karakterisasi. Pertama, dengan karakterisasi fisik dulu, yaitu dengan kristalnya akan berwarna coklat, terus saya mendapatkan rendemennya sebesar 3%. Senyawa tersebut memiliki titik leleh 163 derajat Celcius. Nah, di sini saya tidak menampilkan spektra dari UV vis, tapi hasil UV vis-nya terdapat puncak serapan lambda maksimum dan gelombang 2004 nanometer, sementara pada senyawa hasil sintesis pada panjang gelombang 236 nanometer. Nah, di sini saya membandingkan panjang gelombang senyawa bahan, perbandingan antara gelombang di antara kedua senyawa. Nah, setelah terjadi perbandingan jarak mereka, kemudian saya karakterisasi dengan menggunakan FTIR. Nah, di sini juga saya membandingkan antara senyawa sintesis dengan senyawa si bahan tadi. Si bahan tadi kan para aminofenol dengan asam 3,4 dimetoksibenzoat. Nah, hasil dari senyawa tersebut itu kan kita mau mendeteksi senyawa amida kan. Nah, senyawa amida itu terdapat atau muncul pada panjang gelombang, pada bilangan gelombang maksud saya, di daerah 1620, dan tentunya harus ada gugus NH serapan. Nah, itu tuh muncul pada bilangan 310 dan 3278. Nah, di sini terdapat puncak amida rangkap. Oke. Lanjutnya. Nah, di sini saya selanjutnya menggunakan spektroskopi massa. Di sini hasilnya kurang baik di spektroskopi massa karena senyawanya ini kurang volatil gitu, kurang murni. Jadi sehingga dari hasil spektroskopi massanya hanya terdeteksi pada berat molekul 109. Pada sesuai teorinya, kalau senyawa N4-hidroksifenil 3,4 dimetoksibenzamida ini tuh berat molekulnya 273 gram per mol secara teoritis kan. Nah, tapi karena hasil spektroskopi massanya kurang bagus, jadi hanya didapatkan pada 109. Nah, itu diduga adalah senyawa dari dengan rumus molekul yang C6H6NO. Nah, kan massa molekul 108,4. Kemudian pada titik selanjutnya itu kan 80. Nah, itu diduga adalah si benzen. Karena kan senyawa yang disintesis itu kan ada dua benzen kan. Nah, itu diduga adalah yang 80 itu adalah benzen gitu. Nah, selanjutnya. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu sintesis senyawa N-hidroksifenil 3,4 dimetoksibenzamida dapat dilakukan melalui reaksi amidasi dari bahan dasar para aminofenol dan 3,4 dimetoksibenzaldehid yang dioksidasi terlebih dahulu. Nah,
Produk yang dihasilkan berupa kristal coklat dengan titik leleh 163 derajat Celcius dengan jumlah rendemen sebanyak 43%. Kemudian hasil dari karakterisasi senyawa N-hidroksifenil 3,4 dimetoksibenzamida dilakukan menggunakan instrumental dengan hasil puncak serapan lambda maksimum 236. Selanjutnya dilakukan identifikasi FTIR. Diketahui serapan vibrasi gugus karbonil C rangkap O pada amida di daerah 1620 diperkuat dengan adanya gugus NH. Serapan gugus NH ini muncul pada bilangan gelombang 3340 dan 3278. Nah, terdapat puncak amida rangkap. Hasil identifikasi MS menunjukkan berat molekul sebesar 109 gram per mol. Selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak atas presentasinya yang sangat luar biasa ini. Nah, kita akan memasuki sesi tanya jawab selama 30 menit. Teman-teman yang ingin bertanya lewat kolom chat bisa matikan namanya, ada skor pemateri 1 atau 2 dan juga pertanyaannya. Sedangkan kalau tidak melakukan dengan raise hand, dan nanti saya akan mempersilahkan teman-teman untuk bertanya. Baik, sepertinya udah ada masuk satu pertanyaan dari audiens. Nah, ini pertanyaannya dari Asadi untuk pemateri 2. Mengapa presenter memilih mensintesis senyawa N4-hidroksifenil 3,4 dimetoksibenzamida untuk pementaran ini? Kira-kira keunggulan apa yang dimiliki senyawa ini dibandingkan senyawa lain dengan fungsi analgenik serupa? Baik, saya persilakan untuk presenter 2 untuk menjawab pertanyaan Kak Asani. Oke, kenapa saya memilih senyawa ini? Berdasarkan tinjauan pustaka yang saya acu, telah dilakukan beberapa modifikasi struktur senyawa para aminofenol. Nah, di sini di jurnalnya, mungkin kalian bisa searching jurnalnya. Nah, itu tuh mereka menghitung dari komputasi. Nah, itu pakai perhitungan persamaan QSR. Bisa dilihat. Jadi, dari perhitungan itu, tingkat analgesikan atau tingkat seberapa manjurnya dan sebelumnya juga telah dilakukan sintesisnya atau metode yang berbeda. Jadi keunggulannya adalah dari senyawa dari hasil penelitian sebelumnya merupakan senyawa analgetik dan antiinflamasi yang direkomendasikan untuk dilakukan sintesis atau dilakukan modifikasi gitu. Baik, Kak Asani. Ada yang belum jelas? Ya, ada tanggapan dari Kak Asani? Atau sudah cukup? Oh, baik. Terima kasih atas penjelasan. Oh, saya juga ingin bertanya, yang tadi itu kalau tidak salah juga toksik ya, Kak? Apa aminafenolnya tadi? Iya. Itu kan tadi kan gugus fungsi supaya para aminofenolnya itu kan bersifat toksik. Jadi ketika selanjutnya ya apa namanya? Supaya tadi kan mengurangi toksiknya menambahkan gugus. Apakah itu berhasil atau bagaimana, Kak, tadi? Saya kurang. Maaf, terputus. Bisa diulangi nggak? Jadi tadi kan menambahkan suatu gugus Tadi fungsi agar adik bertanya kan, ya. Terus tadi itu terputus. Oh iya, jadi kan
finalnya itu kan bersifat toksik. Supaya mengurangi toksiknya tadi, yang saya dengarkan sebuah gugus fungsi gitu. Supaya mengurangi toksikitas. Apakah hal itu berhasil dilakukan? Kalau di penelitian saya itu tidak dilakukan uji aktivitas dari analgetik ya, karena pembimbing saya Bu Susi mengatakan bahwa hanya cukup sampai di sintesis saja. Kalau misalnya sudah sampai aktivitas itu udah beda jurusan, mungkin lebih ke farmasi. Jadi beliau menyampaikan sesuai rujukan apa fungsi dari senyawa tersebut, kemudian disintesis. Nah, kita lebih fokus ke bagaimana cara mensintesisnya secara kimia, begitu sih. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Bagaimana teman-teman atau audiens semua, apakah ada yang waktunya? Untuk mungkin saya akan bertanya untuk pemateri 1 tadi, saya sempat mendengar bahwa ekstrak zat warnanya ini menggunakan daun kelor. Saya boleh bertanya Kak, kenapa menggunakan daun kelor? Kenapa tidak tidak menggunakan daun yang lain mungkin atau bunga gitu? Saya persilakan untuk pemateri 1 menjawab pertanyaan saya. Mbak Yunita ya. Oh ya, kenapa menggunakan daun kelor gitu ya? Jadi sebenarnya itu awal zat warna yang saya gunakan itu bukan daun kelor. Itu pertama saya menggunakan saya lupa apa namanya. Bentar ya, saya cariin dulu namanya. Nah, pertama itu saya menggunakan dari Taca palmatai. Cuman karena Taca palmata itu dari rekomendasi dosen pembimbing. Cuman karena saat itu lagi nggak musim, terus kita dikejar juga waktu, jadi kita ngambil yang itu, yang di sekitaran aja daun kelor. Kebetulan daun kelor punya kandungan antosianin, dan ternyata setelah diuji antosianinnya cukup sedikit. Gitu. Tapi bisa kok memakai yang lain. Pokoknya yang bisa mengandung antosianin dan bisa diserap oleh sinar tampak. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Baik, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan dari audiens? Apa sudah jelas audiens semuanya dari yang disampaikan pemateri hari ini? Aku mungkin nggak paham ya apa yang kita sampaikan. Masih Paham nggak, Mbak? sudah Apa sekarang jelas? Kalian itu angkatan berapa sih? 19-20 nih rata-rata. Yun. Semester berapa sih? Yun, jangan ngomong gitu. 19. Nah, masih apa ya? Semester 6. Bentar Nanti lagi ngebut loh. di semester 6. Cari. Bukannya udah proposalan? Lagi proposalan Iya, atau bentar lagi. Ngambil apa? Belum tahu. Nanti Ada semester 6. pembagian gitu loh, organik, anorganik gitu.
Oh, belum sih Kak kalau Oh, itu sampai ke situ. Paling katanya sih dari kating-kating itu semester 6 gitu. Jadi nanti ada apa metopen dan sekalian dibagiin gitu, dipelot-pelotin gitu. Pembimbing. pembagian Siap. ini kan minat Iya, minat mau ngambil organik, mau ngambil ini pangan pangan, material, atau lingkungan material. atau komputasi. Kalau kalau itu sudah, tapi Udah. cuma mata kuliah apa ya, mau yang apa gitu sampai ke sana. Mau ada yang ditanyakan nggak? Ngobrol lagi, jadi nanya. Nggak usah nanya, ngobrol aja. Sudah nggak ada. Izin bertanya, materi mungkin lebih ke waktu penelitiannya aja. Dan waktu penelitiannya itu apa aja Mbak? Mungkin bisa diceritakan. Enggak lah, Wah, waduh. Banyak. nangis-nangis darah deh. Mental loh mau lihat tanya sekarang. Enggak, gini loh. Intinya kalian itu harus tahu apa yang kalian mau buat. Terus dipastikan bahan-bahan dan alatnya tuh ada. Jangan sampai di pertengahan jalan kalian udah mulai penelitian, terus pertengahan jalan, oh iya, bahan ini kok nggak ada ya? Kalau nggak alatnya ini kok nggak ada ya? Itu sih. Memastikan dulu sebelum mulai itu lah. Iya, seperti kakak tadi yang Perut. tiba-tiba gara-gara tidak SIM. Iya, lagi Dan tidak musim. Terpaksa kita ganti daun kelor. Iya. Tapi itu kan senyawa bahan alam. Nah, kalau yang senyawa organik ini harus inden dulu. Kalau saya itu harus inden 3 bulan untuk organik itu dapat ya, lebih senyawanya. susah ya. Rata-rata kalau yang mungkin mau penelitian organik itu dipastikan dulu, ditanya dulu ke biasanya kan ke Progo tuh ya, kalau mau pesan-pesan bahan kan. Nah, itu dipastikan ada nggak bahannya. Terus misalnya kakak-kakak tingkat pakai bahan itu atau enggak kan bisa dipakai kalau misalnya sisa kan. Ya, Nah, kalau misalnya sisa-sisaan inden itu gitu. berapa bulan? Soalnya kemarin aku tuh inden 3 bulan. Masya Allah. Dan itu per gramnya itu ratusan ribu. Jadi kalau misalnya beli banyak dan penelitiannya nggak sesuai apa namanya yang dihasilkan yang diharapkan nggak sesuai ya ulang terus nanti bahannya juga takutnya habis kan, jadi maunya kadang diperkecil lagi untuk menghemat bahan. Wah, pokoknya luar biasa lah. Aduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus apalagi kalau karakter benar-benar. Kalau karakterisasi, nah karakterisasi kan kadang antri ya di UGM atau di kampus-kampus lain. Cuman kan direkomendasikannya kan di UGM. Itu belum antrinya IR kan. MS tuh antrinya juga lama. Di kampus-kampus lain misalnya kalau misalnya harus di Solo gitu atau di Undip atau di IPB itu kan juga butuh juga kan yang buat gitu. Strong. Gimana mau lihat? Ya, terima kasih untuk jawabannya. Jadi kan dari segi uangnya atau finansialnya, ya, nabung dari target budget gitu ya. Kamu punya budget berapa? Gitu. Nah, karakterisasi berapa? Kan kadang dosen kalau untuk aku ya yang material itu kasihnya minimal 4 kalau enggak 5. Kemarin saya diminta 5, cuman mahal sekali ya. Jadi mampunya cuma 4. Ratusan ribu, jutaan Bun, keluarnya Bun. Itu 45 apa terakhirnya nolnya 6 Kak. Pokoknya aku salah Pak. Gitu. Enggak sampai sih. Alhamdulillahnya enggak sampai.
Bokek juga kalau segitu. Iya. Nah, yang mahal itu apa sih? Aku kemarin tapi lumayan murah sih. Game ratusan. Mana Mbak? Budgetnya gitu. Ya, uangnya, Mbak. Bukan antara lingkungan. Penelitiannya lebih ke anorganik atau organik, gitu nggak sih? Enggak, budgetnya gitu loh. Iya. Nah, jadi kayak mungkin di peneliti itu, misal Mbak kan tadi di organik, kira-kira sama Mbak Yunita tadi tuh ini apa sih? Bukan organik, apa tadi? Material tentang Iya. DSSC. Pembimbingnya Pak Didi. Iya. Mantap kan? Slow respon. Astagfirullahaladzim. Iya. Banyakkan mana gitu? Oh, habisnya. Tergantung kamu penelitiannya tentang apa, karakterisasinya tentang masing-masing itu punya plus minusnya gitu loh. Mungkin kayak di Ayu tadi, kalau Ayu tadi dia lebih ke organik kan. Organik dia lebih mungkin kayak nyinden bahannya itu loh yang mahal. Sampai segram sampai berapa ratus gitu. Untuk bahannya tuh lumayan murah, cuman karakterisasinya lumayan mahal gitu. Kalau di material itu karakterisasinya mahal, cuman kalau di organik itu bahannya yang mahal gitu. Kalau karakterisasinya masih bisa lah gitu. Mungkin yang mahal tuh HNMR, ME tuh. Kalau bahan-bahannya itu yang lebih daripada yang material gitu. Soalnya kan ya gitu, lebih mahal. Kemarin kalau SEM itu sampai... Tapi tergantung sih kalau mau ngambil bahan alam. Lanjut. Monggo Mbak. Lanjut. Monggo. Tergantung kalau mau ngambil yang bahan alam, nah bisa lebih murah gitu. Ya, Mbak Yunita tadi mau ngomong apa? Enggak, saya cuma ngomong kalau biar SEM itu agak mahal ya. Untuk satu sampel itu sampai 600-an. Itu kayaknya yang buat saya kemarin cuma mampu di SRD. Tapi udah tergantung dari dosennya masing-masing, terimanya mana. Oh iya. Baik teman-teman, gimana? Ada tanggapan lagi atau tanya penelitian kakak-kakaknya? Kayaknya malah. Oh ya, silakan teman-teman mengisi presensi kehadiran di absensi yang sudah dan yang ada di itu, atau ada yang ditanyakan lagi? Kita sudah seputar finansialnya atau keuangan yang bakalan keluar, juga udah tanya sama kakaknya kendalanya, terus mungkin ada perubahan bahan di tengah atau ada misal apa tadi karakteristiknya itu apa aja gitu. Oh iya, kalian masih ngantri lab nggak sih? Ngantri? Lab. Maksudnya Kak? Masuk penelitian di laboratorium gitu. Ini kan kalau masuk itu kan pakai antrian gitu kan? Masih antri lab enggak? Kau kan belum proposalan ya, Yun, jadi belum tahu Yun. Iya, aku penasaran aja. Gimana sistem pandemi? Belum proposal mereka, jadi kan belum daftar lab. Oh iya. Belum Mbak, yang lab yang proposal. Ya, 18. Ya udahlah, semangat kalian.
Jangan lama-lama lulusnya. Sayang uangnya. Alah. Dia juga gitu. Oke, baiklah. Ada lagi? Kayaknya udah sesi tanya jawabnya. Atau ada yang masih kurang jelas dari teman-teman yang penasaran terkait tugas akhir gitu? Silakan tanya, tidak apa-apa. Juga boleh. Masih ada waktu sampai jam berapa tadi? Jam kurang 10 menit. Masih lumayan tuh kalau mau bertanya. Atau mau Mbak curhat, Mbak Ayu Yunita bisa kok buka sisa. bisa menjadi konsultannya. Mbak Yunita aja deh. Bentar. Anak-anak material. Di sini kebanyakan anak material pangan atau lingkungan? Belum, Mbak, belum. Udah nggak tahu? Ya belum. Nali. Baik, karena sudah tidak ada yang bertanya, kesimpulannya adalah teman-teman bisa belajar dari sekarang gitu, budgetnya, terus mungkin nanti mau bahan apa yang digunakan, kira-kira nunggunya berapa lama, terus apa lagi ya, mau ke material, lingkungan, atau material atau organik gitu. Mau kemananya juga dipikirkan, mungkin mulai dari sekarang gitu. Terima kasih teman-teman audiens semua, terima kasih juga untuk kedua kakak presenter kita hari ini yang sangat luar biasa, memberikan masukannya dan motivasinya supaya semoga kita semua bisa diberi kelancaran ya nanti ketika menghadapi tugas akhir. Itu saja dari saya. Terima kasih atas teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Acara penyampaian materi sudah dilaksanakan, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat. Penyerahan sertifikat akan diberikan oleh Ketua HMPS Kimia kepada Saudara Muhammad Asagid Takwim, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini perkenankan saya untuk menyerahkan sertifikat kepada Mbak Yuni Permatasari yang telah menjadi presenter pada aplikasi penelitian yang pertama ini. Semoga apa yang Mbak sampaikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat khususnya untuk Mbak sendiri dan umumnya para adik tingkat yang akan menyokong penelitian. Kepada Mbak Yunita, sertifikat saya serahkan secara virtual, mohon untuk diterima. Ya, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya sertifikat kami berikan kepada Mbak Apriani Rahayu sebagai presenter pada publikasi penelitian yang pertama ini. Sama seperti sebelumnya, semoga apa yang telah Mbak sampaikan dapat bermanfaat khususnya untuk Mbak pribadi dan umumnya untuk kami para adik tingkat yang akan menyokong penelitian ini. Semoga lancar untuk kedepannya untuk Mbak dan juga kami. Sertifikat saya serahkan secara virtual, mohon untuk diterima ya Mbak. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk sertifikat terakhir berikan kepada Saudari Farha Fadila Firdausi selaku moderator pada aplikasi penelitian hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan bimbing pada acara kali ini, semoga dapat bermanfaat untuk pribadi yang bersangkutan maupun untuk kita semua. Sertifikat saya serahkan secara simbolis di sertifikat. Baik, untuk penyerahan sertifikat saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk waktu selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih.
Terima kasih disampaikan. Acara demi acara telah terlaksana dengan lancar, hingga sampailah kita di penghujung acara, yaitu penutupan. Sebelum kita tutup bersama, di sini saya selaku MC dan pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian, mari kita tutup bersama acara pada pagi hari ini sampai siang ini dengan bacaan hamdalah. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Masih kembali. Semangat terus.